Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, masih bersama dengan saya Bu Dewi Sinta. Dalam video kali ini saya masih membahas tentang program atau software olah kata yaitu Microsoft Word. Materi kali ini yang ingin saya sampaikan adalah tab menu page layout. Pada tab menu page layout terdiri dari 3 grup ribbon, yaitu yang pertama adalah page setup, paragraf, dan arrange. Apa saja fungsi atau fitur dari masing-masing ribbon group? Simaklah video ini dengan seksama. Dimulai dari page setup yang terdiri dari margin yang berfungsi untuk mengatur ukuran batas pinggir lembar kerja. Ya, kita telah disediakan dari Microsoft Word sendiri size yang sudah template maupun kita bisa mengcustom sendiri. Baiklah, lanjut pada orientation yang berfungsi untuk mengatur tampilan lembar kerja. Apakah menggunakan tampilan portrait untuk membuat tampilan lembar kerja memanjang vertikal seperti ini sudah tampilannya sudah portrait, ataupun landscape yang memanjang secara horizontal. Lalu lanjut ada size yang berfungsi mengatur ukuran kertas yang akan digunakan ketika lembar kerja dicetak. Lanjut ada kolom yang berfungsi untuk mengatur tata letak paragraf yang telah kita ketik sebelumnya. Apakah paragraf akan dibagi menjadi 1, 2, atau bahkan 3 kolom dalam satu halaman? Ya, ini adalah settingan satu kolom ya. Kita setting 2 kolom akan menjadi seperti ini. Lanjut ada breaks yang berfungsi untuk membuat jeda pada lembar kerja agar menjaga kerapian halaman yang telah dibuat agar tidak bergeser ketika kita ingin menambahkan materi ya. Dari beberapa bab, kita akan menambahkan materi pada bab pertama, menyelipkan materi pada bab pertama. Halaman pada bab kedua tidak akan bergeser seperti itu ya. Lanjut ada line numbers yang berguna untuk memberi penomoran pada setiap baris pada lembar kerja. Fitur ini memudahkan kita untuk mengetahui jumlah baris dalam satu halaman. Lanjut ada hyphenation yang berguna untuk memotong suku kata yang terletak pada setiap akhir baris sesuai dengan suku katanya agar menjaga spasi antar kata tetap seragam atau sama. Lanjut pada ribbon group selanjutnya yaitu paragraf yang terdiri dari fitur-fitur seperti indent yang berfungsi untuk menggeser tulisan dari tepi kiri ke bagian tengah lembar kerja. Contohnya adalah seperti ini. Ini untuk indent left, sedangkan indent right berfungsi hampir sama dengan indent left. Bedanya adalah menggeser tulisan dari tepi kanan ke tengah. Kita nolkan dulu agar kita tahu bedanya. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut ada fitur spacing, ada spacing before dan spacing after yang berfungsi untuk membuat jarak pada atas paragraf untuk spacing before, sedangkan spacing after berfungsi untuk membuat jarak pada bawah paragraf.
Contohnya adalah seperti ini, kita akan membuat spacing before-nya adalah kita isi nah, ini atau spacing after-nya kita isi seperti ini. Nah, dia akan lanjut pada ribbon group arrange dimulai dari position. Position ini berfungsi untuk ini ya, mengatur suatu objek pada sebuah lembar kerja aktif, apakah kita ingin meletakkan pada kiri atas sebuah lembar kerja, atau tengah, atau kanan atas, atau tengah kiri, dan sebagainya. Contohnya adalah seperti ini. Nah, bisa berpindah seperti ini ya, sesuai dengan position nih, kanan atas. Lanjut, ada wrap text yang berfungsi mengatur sebuah objek agar dapat diletakkan di mana saja tanpa mengganggu susunan format paragraf. Contohnya adalah seperti ini. Kita akan menaruh pada tengah-tengah paragraf. Kita wrap text-nya kita atur demikian agar tidak mengganggu apakah ingin terformat seperti ini, atau di depan, untuk tidak mengganggu. Dia tidak akan berpengaruh ya pada teks. Letaknya dia tidak akan berpengaruh ketika kita memilih meletakkannya in front of text. Seperti itu. Mudah sekali. Lanjut, ada bring forward yang berfungsi untuk membuat suatu objek yang letaknya di depan objek lain menjadi di belakang objek tersebut. Contohnya adalah ini. Kita bawa ke bring forward. Kita klik. Ini aja deh. Nah, ini. Atau send backward, fungsinya adalah sama saja dengan bring forward atau kebalikannya ya. Membuat suatu objek yang letaknya di depan objek lain menjadi di belakang objek tersebut. Nah, seperti itu caranya. Jadi tadi awalnya di depan menjadi di belakang. Yang awalnya di belakang jadi di depan, itu adalah fungsi dari bring forward. Dan membuat kebalikannya adalah send backward, membuat objek yang ada di depan menjadi di belakang seperti ini. Ya, lanjut ada selection panel, menampilkan navigasi pada sebelah kanan lembar kerja yang berfungsi untuk menyembunyikan dan menampilkan objek yang kalian sisipkan pada lembar kerja. Contohnya adalah seperti ini. Kita ingin menyembunyikan objek yang telah disisipkan. Contohnya adalah seperti ini. Atau ingin menampilkan. Lanjut ada align
yang berfungsi untuk mengubah posisi objek sesuai dengan keinginan kita. Nah, apakah di tengah atau di kiri atau bahkan di kanan, seperti itu ya. Kemudian ada grup yang berfungsi untuk membuat beberapa objek menjadi satu kesatuan. Contohnya adalah ini. Awalnya kan dia berdiri sendiri ya, tidak menjadi satu kesatuan utuh. Kita bisa membuatnya menjadi satu kesatuan. Contohnya ini, kita blok dulu. Dan kita grup. Nah, dia akan sudah menjadi satu kesatuan. Ketika kita geser, digeser akan seperti ini ya. Lanjut ada rotate yang berfungsi untuk memutar posisi objek pada lebar kerja yang telah kalian pilih atau select sebelumnya. Contohnya adalah ini, kita akan rotate right sebanyak 90 derajat. Objeknya. Nah, dia juga bisa rotate untuk ini ya. Teksnya juga bisa. Kita rotate. Nah, itu adalah settingan atau fungsi dari rotate. Dan demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.